Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mata kuliah akuntansi biaya. Ini ulasan tambahan yang saya berikan di dalam PPT yang sudah disediakan di inisiasi kedua. Ulasan-ulasan berikutnya itu juga sudah disampaikan ya, yang baik secara resmi dari UT atau tambahan dari tutor. Sifat yang diberikan di sini saya lebih kepada penguatan tentang materi yang sedang kita bahas. Dan sebagai bahan evaluasi kita yang di diskusi pertama itu masih banyak rekan-rekan yang belum memahami dari inti pertanyaan diskusi. Jadi untuk membaca diskusi itu teman-teman wajib bisa membedakan apa itu penjelasan dan apa itu sebutkan ya. Apa itu perbedaan dan apa itu penjelasan. Nah, kalau perbedaan itu kan berarti mencari sifat-sifat yang tidak sama antara satu dengan yang satunya lagi. Itu kalau perbedaan. Jadi agak keliru kalau ada soal tentang apa perbedaan biaya ini dengan ini, maka banyak yang masih menjelaskan dengan definisi ya. Itu keliru. Kalau perbedaan, maka sebutkan saja sifatnya itu apa. Yang A itu sifatnya bagaimana, yang B itu sifatnya bagaimana. Jadi teman-teman di sini tidak lagi menulis kembali, mengetik kembali yang ada di buku atau mengcopy paste yang ada di PPT. Itu sia-sia ya, bahkan proses berpikir kita tidak terlatih. Jadi diharapkan teman-teman bisa menuliskan kembali dengan bahasa teman-teman atau istilahnya parafrase ya. Jadi teman-teman bisa membuat penjelasan atau menyimpulkan sifat-sifat dari perbedaan-perbedaan. Jadi kalau soalnya perbedaan ya maka cari sifatnya itu bagaimana. Ya, begitu juga dengan apa hubungan ini dengan ini dengan ini. Maka jawabannya bukan penjelasan. Ya, kalau hubungannya berarti Anda cari kalau yang A itu apa tujuannya, yang B apa tujuannya, yang C apa tujuannya. Dan dari tujuan-tujuan tersebut itu harus tahu benang merahnya tuh apa. Ya, ini mungkin nanti di pertemuan ketiga, di inisiasi ketiga akan coba saya bahas yang diskusi 1 ya. Jadi diskusi 1 sampai dengan sekarang masih dalam masa penilaian. Tentu rekan-rekan yang mengisi diskusinya di minggu kedua itu nilainya berbeda dengan yang di minggu pertama. Nilai optimal itu saya berikan di minggu pertama jika jawabannya itu sesuai dengan yang ditanyakan ya. Jadi nilai optimal itu ya bisa sampai dengan 90. Bahkan juga bisa saya berikan nilai 100 ketika memang yang diberikan jawabannya itu adalah pertama kalimat dengan pemahamannya sendiri tapi sesuai dengan isi pertanyaannya. Itu yang diharapkan ya teman-teman. Analisis perilaku kos aktivitas ini menggambarkan atau menjelaskan tentang karakter biaya yang ada di industri-industri ya. Aktivitas itu berarti kegiatan-kegiatan. Karakter biaya itu ada yang sifatnya berubah-ubah dan ada yang sifatnya stabil. Maka nanti akan ada istilahnya variabel dan ada yang istilahnya tetap. Ya, ini diperlukan untuk melihat pengaruh dari biaya yang terjadi di aktivitas industri. Secara definisi, Hansen dan Mowen itu memberikan penjelasan perilaku cost ini untuk menggambarkan suatu cost yang jumlahnya tetap atau berubah dalam kaitannya dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Nah, di sini berarti perilaku cost itu bersifatnya adalah karakter biaya yang karakternya itu dia bisa stabil atau dia bisa berubah-ubah. Ya. Jika suatu cost jumlahnya tidak berubah sementara tingkat aktivitasnya bertambah atau berkurang, maka cost tersebut disebut dengan cost tetap atau disebutnya sebagai biaya tetap ya. Dan pada penggunaan istilahnya kita menggunakan istilah cost ya. Kalau cost dalam penulisan Inggris COST, kalau di bahasa Indonesia kan diserapannya menjadi cost ya. Ya definisinya biaya ya. Definisinya itu biaya. Ada biaya yang dia tidak tergantung dengan aktivitas kegiatan.
Nah, itu disebutnya sebagai cost tetap. Ada biaya yang sangat tergantung dengan aktivitas kegiatan, itu disebutnya cost variabel. Jadi kalau misalkan penjualannya 2, maka aktivitasnya juga harus ditunjang 2 juga. Jadi sebagaimana input itu akan mempengaruhi output. Kalau inputnya 2, bisa kemungkinan outputnya 2. Itu ya, itu maksud dari variabel. Jika perilaku cost mencerminkan kedua karakter tersebut, maka disebut sebagai cost campuran, mixed cost. Aktivitas aktivitas, activity capacity, di sini didefinisikan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas. Berarti ini sudah memulai adanya kegiatan operasional. Jadi untuk mengukur besarnya cost, maka di situ harus ada kegiatannya. Kegiatannya bisa di dalam unit atau batch ya, atau bisa ada di dalam jam kerja. Nah, itu bagian dari kapasitas. Jadi bentuknya adalah satuan perhitungan ya. Satuan perhitungan kegiatan. Maka kapasitas harus dimiliki terlebih dahulu. Nah, ini untuk apa? Ini untuk memudahkan perhitungan. Berapa besar kapasitas yang dibutuhkan tergantung pada kinerja yang diinginkan pada setiap tingkat aktivitas. Ini sifatnya teoritis ya, teman-teman. Aktivitas, penggunaan sumber daya, kapasitas, dan perilaku cost. Sumber daya ini adalah elemen-elemen ekonomik yang dikonsumsi pada saat pelaksanaan aktivitas. Elemen-elemen ekonomik ini artinya bahan-bahan yang terbatas, karena sumber daya itu sifatnya terbatas ya, yang untuk digunakan di dalam pelaksanaan kegiatan atau produksi. Sumber daya ini sifatnya luas, hal-hal apapun penunjang bisa dia bahan baku, bisa dia pendukung-mendukung, maka itu disebut sebagai sumber daya. Yang ketika bahan-bahan tersebut atau pendukung-pendukung tersebut disatukan, diproses menjadi hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu adalah produk ya. Konsumsi sumber daya oleh aktivitas tersebut diukur dengan satuan nilai uang yang disebut dengan cost. Jadi untuk menghitung penggunaan bahan-bahan atau hal-hal penunjang lainnya ya, itu satuan nilainya diukur dengan ukuran uang ya, dengan ukuran uang. Dan besarnya yang dikeluarkan itu disebut cost. Besarnya yang dikeluarkan dari penggunaan sumber daya itu disebut sebagai cost. Oleh karena itu disebut juga dengan cost aktivitas. Besar kecilnya cost tergantung pada besar kecilnya sumber daya yang dikonsumsi. Artinya semakin besar jumlah yang digunakan, maka cost yang terserap itu, cost yang dikeluarkan juga semakin besar. Contoh, kalau produksinya 10.000, tentu biayanya itu lebih besar ya ketimbang produksinya hanya 1.000. Nah, itu cerminan dari besar atau kecilnya cost dalam produksi. Dengan demikian, konsumsi sumber daya merupakan jumlah kapasitas aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa oleh suatu organisasi. Berikutnya, kapasitas dibagi menjadi 2, kapasitas yang jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan digunakan. Ada juga kapasitas yang jumlahnya melebihi dari jumlah yang dibutuhkan dan digunakan, sehingga ada kapasitas yang menganggur. Nah, ini artinya kapasitas ini adalah kemampuan untuk menghasilkan ya. Kemampuan untuk menghasilkan yang sesuai dengan penggunaannya. Ada juga kemampuan menghasilkan yang dia itu lebih, kemampuannya lebih, sehingga kemampuannya lebih itu tidak optimal dan bisa menyebabkan ada yang menganggur. Maka disebutnya sebagai kapasitas yang menganggur. Ukuran untuk pemakaian kegiatan ini ada pemicu cost dan pemicu cost berikutnya. Pemicu cost ini artinya yang menyebabkan sebuah cost itu terhitung ya, yang menyebabkan sebuah biaya itu terhitung.
Maka kalau di industri-industri, mungkin teman-teman juga ada yang terlibat di pabrikasi, itu ada yang dasar perhitungannya jumlah setup, ada juga jumlah jam kerja langsung, ada juga jumlah perpindahan material, ada juga jumlah jam kerja mesin. Nah, ini bergantung dari unit-unit produksinya ya. Untuk unit-unit produksi. Mungkin kalau untuk mesin tata kelola mesin itu bisa menggunakan jumlah setup ya, yang kaitannya dengan menyeting. Mungkin juga kalau harian, produksi harian ini bisa menggunakan jumlah jam kerja langsung. Artinya dalam sehari itu sebuah perusahaan itu berapa jam kerja normalnya dikalikan dengan barang yang dihasilkan. Itu kalau dasar perhitungannya adalah sisi tenaga kerja. Kalau dasar perhitungannya adalah mesin ya, menggunakan robot, mungkin itu ininya jumlah jam kerja mesin. Kalau ukuran standarnya adalah listrik, menggunakan jumlah kWh, jumlah frekuensi produksi dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di dalam soal tinggal mengikuti acuan dari soalnya. Pemicu kos dapat menjelaskan perubahan kos aktivitas ya dengan mengukur perubahan penggunaan aktivitas. Ada dua kategori umum pemicu kos. Unit based drive, pemicu kos yang akan meningkatkan jumlah kos setiap kali suatu unit produk diproduksi. Ada non-unit based drive, faktor yang meningkatkan jumlah kos selain perubahan dalam unit. Ada yang dasarnya ini berdasarkan satu persatuan barang ya, satu persatuan barang atau satuan barang. Satuan barang yang di sini bisa diukur menggunakan jam mesin, dan ada juga yang tidak menggunakan perhitungan jam mesin. Nah, di sini ini hanya bentuknya definisi ya, kalaupun untuk pemakaian bagaimana bedanya unit based drive dan non unit based drive ini juga harus ditunjang dari soalnya. Berikutnya perilaku kos, karakter kos ya. Ada kos tetap dan kos variabel. Nah, di sini sebenarnya kita tidak perlu terlalu hafal banget secara teoritis. Intinya kalau variabel itu adanya perubahan. Ya, jadi adanya aktivitas, maka dari aktivitas tersebut ada biaya yang berubah. Ya. Ada aktivitas, dari adanya aktivitas tersebut ada biaya yang berubah. Kos yang secara total berubah jika terjadi perubahan tingkat aktivitas. Ini biaya variabel, ini biasa dicontohkan penggunaan bahan baku ya teman-teman. Kemudian sebenarnya sifat perubahan kos ini tidaklah benar-benar linier, melainkan bertahap. Ya, kalau bertahap itu artinya 1000, 2000, 3000 ya. Jadi dia menggunakan anak tangga. Untuk dikenali istilah kos variabel bertahap, kos variabel bertahap ini memiliki rentang perubahan yang relatif pendek. Lebar rentang pada setiap tahap menggambarkan tentang penggunaan aktivitasnya. Itu kalau di modul bentuknya seperti ada anak tangga. Pada saat produksinya 100, pertambahannya sebesar 100. 100 berikutnya, ya pertambahannya sebesar 100 berikutnya. Dan sampai dengan jumlah maksimal produksi. Kos tetap, ini kos yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas atau jumlah produksi. Inti dari kos tetap, ya. Kos yang dalam rentang waktu atau aktivitas tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat aktivitas. Itu penjelasan tentang kos tetap. Pokoknya mau ada produksi atau tidak ada produksi, kos tersebut tetap keluar. Tetap ada biaya tersebut, ya. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan tetap adalah tetap dalam rentang waktu tertentu, sehingga jika ditunjukkan dalam gambar akan tampak bertahap. Namun step fixed cost memiliki rentang waktu perubahan cost yang lebih panjang dibandingin dengan step variable cost. Kalau kita didurasikan waktu, kalau step variable cost itu sifatnya bisa
per hari berubah. Tapi kalau step fixed cost ini bisa per bulan berubahnya ya. Step fixed cost itu bisa per bulan. Contohnya apa? Contohnya biaya penyusutan. Step fixed cost. Biaya penyusutan itu kan terhitungnya itu per bulan. Tapi kalau step variable cost itu terhitungnya bisa per hari. Contohnya apa? Penambahan bahan-bahan. Ketika ada kenaikan bahan, maka langsung bisa bertambah. Tapi kalau di penyusutan itu sudah, kalau apalagi menggunakan yang garis lurus ya, itu per bulannya bahkan penyusutannya itu nominalnya sama. Di samping konsep-konsep cost tersebut juga ada konsep committed fixed cost dan dictionary fixed cost. Ya, ini adalah committed fixed cost yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan pada kapasitas normal. Discretionary fixed cost yang dikeluarkan dalam rangka untuk membeli kapasitas produksi jangka pendek. Apa ini contohnya? Nah, nanti teman-teman bisa ngira-ngira nih. Cost yang dibutuhkan agar perusahaan dapat berjalan pada kapasitas normal. Berarti di sini adalah cost utama ya. Ini cost utama yang harus dikeluarkan. Kalau yang di bawahnya cost yang dikeluarkan dalam rangka untuk membeli kapasitas produksi jangka pendek. Ya, jangka pendek itu berarti kalau dia sudah bisa memenuhi produksi hariannya. Biasanya apa ini? Nah, biasanya ini ada untuk pembelian persediaan bahan baku. Kos campuran, di dalam kos campuran ini ada dua karakter ya, biaya tetap dan biaya variabelnya. Nah, kalau kita contohkan ada unsur tetap dan ada unsur variabel, itu seperti pembayaran listrik, di situ ada abodemennya ya. Abodemen itu walaupun tidak menggunakan listrik, maka tetap ada biayanya. Ya. Atau kalau di PAM itu ada namanya biaya perawatan. Itu menurut saya kalau biaya perawatan itu bagian dari karakteristik tetap. Sedangkan meterannya ya yang menggunakan berapa kubik air yang digunakan, nah itu masuk ke dalam unsur karakteristik variabel. Ada 500, 300, 200, dan 100 ini menunjukkan besarnya biaya yang keluar. 20 sampai dengan 120 itu menunjukkan outputnya ya. Itu menunjukkan outputnya. Nah, di sini teknik-tekniknya ini lebih detailnya ada di modul ya, rekan-rekan. Itu bisa diakses di perpustakaan UT yang online dengan usernya itu mahasiswa dan passwordnya itu UT Peduli. Silakan teman-teman akses itu. Bagi yang memang tidak memiliki fasilitas BMP yang ininya ya, hardbooknya. Metode titik terendah dan tertinggi berarti ini membandingkan ada biaya tetap yang tinggi dan biaya variabel yang terendahnya. Kemudian metode diagram pencar ini nanti dia akan ini lebih ke ini ya, ke aplikasi menggunakan software. Jadi ketika angkanya dimasukkan nanti bentuknya adalah titik-titik-titik yang di situ mencerminkan pemakaian biayanya. Kuadrat terkecil, kemudian metode regresi berganda dan pertimbangan manajemen. Regresi berganda ini umum digunakan untuk untuk mengetahui rumus dari persamaan linear sebuah biaya yang Y sama dengan A plus BX. Nanti akhirnya seperti itu kalau regresi berganda. Di dalam ini tidak disertakan contoh pembahasannya. Cuman secara teori disajikan titik terendah dan tertinggi. Jadi di sini kita mencari ada dua kolom kalau di dalam soal pembahasannya itu, yang di situ ada biaya tetap dan di situ bukan biaya tetap ya, ada biaya variabel dan di situ ada hasil yang dicapai, outputnya. Nah, di situ kita lihat mana yang paling rendah dan mana yang paling tinggi, maka dimasukkan ke dalam rumusnya. Y A
dikurang YB per XA dikurang XB. Nah itu. Metode diagram pencar, hakikat metode ini adalah menggambarkan pola penyebaran data selama beberapa periode amatan. Nah, ini menurut saya agak lebih sulit kalau dihitung secara manual, tidak menggunakan aplikasi ya. Itu kalau yang pencar. Metode kuadrat terkecil, least square. Nah, ini juga menggunakan rumus statistik ya. Ada sigma, artinya kumpulan dari nilai variabel X dan nilai variabel Y yang kemudian dikalikan. Dan situ nanti ketahuan berapa besar V dan berapa besar T-nya. Regresi berganda itu kelanjutan dari request square, dan ini saya harapkan teman-teman bisa melakukan latihan secara mandiri ya untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang ada di dalam BMP itu. Pertimbangan manajemen. Pada akhirnya acap kali seorang manajer menggunakan pertimbangan judgement dalam memperlakukan cost yang terjadi di unitnya. Pertimbangan ini umumnya didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman di masa lalu. Dengan pertimbangan matang yang dimilikinya, manajemen dapat dengan cepat menaksir atau memutuskan berapa porsi cost tetap dan berapa porsi cost variable. Cara ini bisa dikaitkan dengan metode-metode yang sudah dibahas di depan. Dasar manajer itu mengambil keputusan adalah perhitungan matematis, tetap menggunakan metode yang tadi sudah dibahas. Terendah, terkecil, least square, kemudian ada regresi linier ya. Nah, itu dilihat nanti dari hasil hitungan tersebut bagaimana respon seorang manajer. Nah, respon seorang manajer itu dilihat dari jam terbangnya. Kalau dia biasa mendapatkan misalkan ya hasil-hasil yang negatif, dia pasti akan mempunyai treatment-treatment tertentu untuk penentuan berapa besar variabel dan berapa besar cost tetap. Nah, kalau berapa besar cost tetap dan cost variabel, berarti ini sifatnya masih ramalan, masih perencanaan, bahwa nanti akan dialokasikan biaya tetap sebesar segini, dialokasikan biaya variabel sebesar segini. Nah, itu yang menjadi pertimbangan manajemen berdasarkan hasil dari perhitungan metode-metode yang diyakini oleh manajer yang bersangkutan. Dalam hal ini kita juga bisa melakukan simulasi sederhana ya. Misalkan teman-teman ada yang mempunyai bisnis, tinggal diamati saja. Amatinya berapa? Perlu 3 bulan ya. Perlu 3 bulan. Atau baru yang berjalan sebulan, ya berarti ambil saja 1 minggu. 1 minggu itu ada 7 hari, amati perubahan biaya yang terjadi dengan hasil outputnya. Nah, dari situ kita bisa menaksir untuk biaya di minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Disitulah kita bisa belajar mengambil keputusan, merespon biaya-biaya yang terjadi. Analisis cost aktivitas, cost yang timbul karena dilakukannya aktivitas. Menggunakan ada namanya teori ABM dan juga ada teori ABC. Activity Based Management. Di sini dimensi cost menekankan pada produk costing. Berarti di sini menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah barang. Ya. Kemudian yang kedua, pengendalian menekankan pada proses value analysis, activity analysis and performance measure. Nah, jadi ini sifatnya setelah ketahuan hasilnya, dan sini bisa dilakukan kontrol ya. Aktivitas based management lebih menekankan pada pertanggungjawaban terhadap aktivitas daripada pertanggungjawaban terhadap cost. Nah, kalau aktivitas dengan cost, kalau cost itu kan identik dengan nominalnya ya, biayanya. Kalau aktivitas itu yang dihasilkannya ya, yang dihasilkannya. Menganalisis aktivitas, analisis aktivitas perangkat teknik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi.
dan menganalisis cost dan kinerjanya secara detail. Ada 4 langkah-langkahnya ini ya, rekan-rekan, secara teoritis. Pertama, mengidentifikasikan tujuan dan proses lingkup analisis aktivitas. Berarti kita pelajari apa yang akan berjalan di dalam sebuah aktivitas tersebut, ya. Kemudian batasan-batasannya. Yang kedua, pencatatan dengan grafik. Melakukan pencatatan terhadap seluruh aktivitas yang dipergunakan selama proses menghasilkan output, mulai awal sampai dengan akhir. Wah, ini menarik kalau dibuat contoh produksi. Misalkan produksinya ini adalah makanan ya. Makanan yang siap saji. Identifikasi tujuan proses dan lingkup hasil analisis aktivitas. Berarti kalau misalkan makanan kayak roti ya, identifikasi tujuan prosesnya berarti menganalisis tahapan-tahapan untuk memproduksi roti. Kemudian pencatatan dengan grafik, berarti di sini selama proses produksi tersebut ya, itu biaya-biaya atau kegiatan bukan biaya-biaya ya. Ini kegiatan aktivitasnya ini dilihat, misalkan tiap hari memproduksi ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300. Nah, situ dilihat nanti perkembangan grafiknya. Kemudian pengklasifikasian, melakukan pemilahan dan pengelompokan terhadap aktivitas-aktivitas tersebut ke dalam kelompok-kelompok aktivitas yang diberi label. Yang keempat, perbaikan berkelanjutan. Wah, ini saya kesulitan ini ya teman-teman untuk mencari contoh yang relevannya karena tidak disertakan di sini. Aktivitas penambahan real, aktivitas penambahan nilai bisnis, dan aktivitas tidak penambahan nilai. Oke, ini saya lewatkan ya. Aktivitas menambah nilai dan tidak menambah nilai. Yang poin pertama, aktivitas penambah nilai real, aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari sudut kepentingan konsumen. Yang kedua, aktivitas penambahan nilai bisnis, aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen tetapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Untuk poin yang pertama, aktivitas penambah nilai real, ini kita melihat dari keperluan konsumen ya. Kalau saat ini dalam industri makanan itu aktivitas penambah nilai realnya adalah dalam bentuk delivery, bebas biaya antar ya. Bebas biaya antar. Kalau yang B, aktivitas penambah nilai bisnis, aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen tapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Apa ini bentuknya? Ini bentuknya kalau penambah nilai bisnis adalah brand ya, nama baiknya. Apa contoh nama baik? Misalkan konsumen itu tidak lama menunggu untuk setiap pesanan-pesanannya. Kalau kita lihat perbedaannya dulu di restoran McDonald dengan di KFC, itu kan dulu tidak ketahuan akan berapa lama menunggunya. Kalau sekarang seperti di PHD atau Domino, nah di situ kelihatan proses ininya ya, pembuatannya 5 menit, 15 menit. Nah, ini menambah nilai bisnis ya. Tapi kalau buat konsumen ya tidak terlalu berarti banget, tapi kalau buat organisasi ini diperlukan bahwa di sini ada pelayanan prima yang diberikan oleh perusahaan. Aktivitas tidak penambah nilai, aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen ataupun organisasi. Ya, apa contohnya seperti ini? Aktivitas yang tidak diperlukan baik oleh konsumen ataupun organisasi. Ya, misalkan dalam hal ini apa ya? Saya agak sulit ini. Aktivitas yang tidak ada penambahan nilai baik konsumen atau organisasi. Ya, mungkin ini ya apa
semacam pemberian donasi ya, atau mensponsori kegiatan-kegiatan tertentu. Itu menurut saya tidak terlalu diperlukan oleh konsumen ataupun organisasi. Indikator bahwa suatu aktivitas RVAA, BVAA, dan NVAA. RVAA yang ini Real Value Added Activity, Business Value Added Activity, dan Non Value Added Activity. Apakah pelanggan bersedia membayar atas aktivitas yang dilaksanakan? Artinya pelanggan tidak keberatan dibebani kos dan aktivitas tertentu. Itu kalau yang benar-benar berguna, real ya. Kalau yang jika suatu aktivitas tidak dilaksanakan atau bahkan dihilangkan, apakah pelanggan masih peduli? Ini bisa jadi pertanyaan. Untuk yang BVAA, kalau yang ini not non-value added, jika suatu aktivitas tidak dilaksanakan, apakah output proses tersebut masih memenuhi kebutuhan konsumen? Cara mengurangi atau mengeliminasi not value added activity ya. Not value added activity dalam rangka business process improvement, manajer harus terus-menerus meningkatkan kinerja setiap aktivitas yang dapat dilakukan. Caranya ini mengeliminasi aktivitas yang boros, berarti ada kegiatan yang kaitannya dengan produksi yang dipotong ya. Misalkan kalau saya mudah untuk mengamati sih kalau di restoran siap saji ya, di situ ada aktivitas yang bisa dilewati. Contohnya apa? Self service ya, seperti di restoran tertentu yang dimana pelanggan tersebut membersihkan sendiri sisa makanannya. Eliminasi akar penyebab masalah, kurangi beban kerja, tingkatkan metode kerja, minimalkan kapasitas tidak terpakai. Akar penyebab masalah berarti dilihat pemicu dari masalah yang ada di dalam industri. Misalkan kalau eliminasi akar penyebab masalah, kenapa proses penyelesaian produk tertentu itu lama. Nah, itu bisa dilihat apakah karena memang bahan bakunya itu belum tersedia ataukah karena memang ada hambatan di bagian tertentu. Kurangi beban kerja, tingkatkan metode kerja, dan minimalkan kapasitas tidak terpakai. Ini tidak perlu saya inikan ya teman-teman. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ini teoritis dan tidak artinya teman-teman itu bisa lah membaca apa maksud dari yang materi yang tidak saya jelaskan ini, karena masih sangat berhubungan dengan yang tadi dijelaskan di awal. Nah, inti dari materi perilaku kos ini, pertama teman-teman itu bisa melakukan perhitungan menggunakan metode-metode yang tadi disampaikan. Titik terendah terkecil, kemudian ada least square, kemudian ada regresi linier ya. Dan tadi ada 2 metode lagi, dan itu hanya ada di BMP ya rekan-rekan. Terus yang kedua, teman-teman bisa menjawab diskusi dengan baik. Ingat kata-kata kunci di dalam diskusi. Kalau diminta penjelasan tingkat, Anda menjelaskan secara banyak sampai berlarut-larut, berarti tidak paham apa yang ditanyakan. Dan itu cenderung saya pikir copy paste ya, yang diminta sedikit kok jawabannya berlebihan. Nah, coba itu dihindari. Jadi jawablah sesuai dengan pertanyaan. Bukan berarti itu nilainya akan bagus. Siapa bilang, itu bahkan bisa saya berikan nilai 60, atau kalau yang benar-benar plek kopas dari PPT atau dari internet, nah itu bisa saya kasih nilai 40 ya teman-teman. Dan ini dalam rangka melatih daya kritis kita pertama, yang kedua melatih daya nalar dan daya kecermatan dalam memahami pertanyaan dan menjawabnya. Semua pertanyaan jawabannya itu, pembahasan itu ada di BMP. Jadi internet itu bukan sumber menjawab yang baik.
Kalau perlu hindari itu internet. Anda tidak mengakses internet, ya tidak masalah ya, karena semua bahannya udah ada di BMP dan itu lebih valid yang ada di BMP. Kalau di internet itu ya sebetulnya juga betul, cuman kan ngapain nyari yang Anda harus membaca, menimbang-nimbang kembali. Kalau ini kan udah jelas, inisiasi 1, inisiasi 2. Ya berarti kalau tidak di modul 1, di modul 2. Tinggal Anda lihat di modul 2 itu di kegiatan belajar berapa. Apakah 1 ataukah kegiatan belajar 2. Tentu itu disamakan dengan yang ada di RAT. Ya. Oke, demikian ulasan dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mengikuti tuton inisiasi yang kedua ini. Durasi diskusi sampai dengan 2 minggu untuk yang inisiasi kedua. Berarti sampai dengan hari Minggu depannya. Nah, kalau diskusi 1 ini akan berakhir di hari Sabtu atau di hari Minggu ini. Bagi teman-teman yang belum, silakan memenuhi, dan bagi yang jawabannya harus direvisi, segera revisi ya. Jawabannya segera direvisi. Dan saya tekankan agar selalu buka-buka kolom diskusinya ya, karena saya nanti akan memberikan tanggapan-tanggapan untuk jawaban-jawaban yang saya rasa masih harus ada perbaikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.